Baik, selamat pagi teman-teman. Bisa dengar suara Ibu? Bisa Ibu. Bisa Baik. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik ya? Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pelajaran ini kita lancar dan ilmunya barokah. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang IPO, ya, Initial Public Offering. Sebelumnya, eh, pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung bahwa di dalam pasar modal itu ada dua jenis pasar modal. Ada yang masih ingat dua jenis pasar modal itu apa saja? Dua jenis pasar modal itu ada pasar primer yang pertama dan yang kedua itu ada pasar sekunder. Itu ya, Bu. Baik, ya, pasar primer atau pasar pertama ya Mbak Pipit ya. Atau pasar apa Mbak Pipit? Pasar pertama itu nama kerennya apa? Pasar perdana. Baik, ya. Pasar perdana atau pasar primer dan juga pasar sekunder. Kalau pasar sekunder apa tuh teman-teman? Izin menjawab Ibu. Iya, Kalau silakan Mbak Heci. pasar sekunder itu pasar yang sudah masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Ya, tepat sekali. Jadi pasar sekunder itu yang sudah masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Berarti kalau pasar perdana tadi belum masuk ya ke dalam Bursa Efek Indonesia. Baik, langsung saja Ibu share materinya. Ini bisa dilihat teman-teman. Bisa Bisa Ibu. ya. Oke. Jadi kita hari ini mengenal tentang initial public offering. Jadi seperti tadi yang dikatakan Mbak Pipit, pasar pertama atau pasar perdana atau kita disebut dengan initial public offering atau IPO. Ya, apa sih sebenarnya IPO itu? Ya, Eh, sebelum kita mengenal apa IPO, Ibu sampaikan dulu kemampuan akhir yang diharapkan untuk teman-teman semua mahasiswa mengenai pelajaran ini adalah teman-teman mampu menganalisis tujuan investasi, ya, tujuan investasi dan dasar-dasar ilmiah, analisa teknikal dan analisa fundamental dalam mengambil keputusan investasi, baik dalam bentuk sekuritas individu maupun bentuk portofolio. Portofolio itu secara keseluruhan dengan menerapkan ajaran Tringa atau ajaran Tringo, ajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa sih indikator penilaian setelah Anda mengikuti mata kuliah ini? Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan berdiskusi tentang materi initial public offering. Baik, teman-teman. Sebenarnya apa sih pasar perdana? Ya, itu pasar perdana. Pasar perdana menurut Musawir, ya, Ibu ambil dari menurut Musawir. Pasar perdana itu adalah penawaran efek dari suatu perusahaan kepada masyarakat atau kepada publik oleh suatu indikasi penjaminan untuk pertama kalinya sebelum efek tersebut diperdagangkan di bursa efek. Nah, nanti kalau Ibu mengatakan publik itu artinya masyarakat umum, ya. Kalau efek, kita ingat bahwa efek itu adalah surat berharga, bisa saham, bisa obligasi, begitu ya. Emiten itu siapa? Masih ingat? Emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan efek, gitu ya. Oke, jadi dengan kata lain, pasar perdana itu apa? Pasar perdana itu adalah tempat atau sarana bagi perusahaan untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Ini Ibu tulis miring. Kenapa dia dinamakan tempat? Karena pasar ini merupakan tempat bertemunya antara emiten dengan calon investor atau investor. Ya.
Kemudian sarana. Sarana itu apa? Sarana untuk membeli efek, ya, membeli surat berharga. Kemudian kenapa kok untuk pertama kali? Karena tadi seperti yang dikatakan Mbak Pipit sama Mbak Haji bahwa sebelum masuk ke bursa efek itu ada namanya pasar perdana, pasar pertama kali. Menawarkan pertama kali itu tempatnya ada di IPO ini. Begitu ya. Jadi pasar perdana namanya apa, pasar pertama atau inisial public offering. Nah, bagaimana sih mekanisme di dalam pasar perdana ini? Pertama adalah saham atau efek, saham, obligasi atau efek ya, yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit atau emiten itu akan ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter. Melalui siapa? Melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Jadi emiten dengan investor itu dia tidak bertemu sendiri teman-teman, tapi di dimakcumlangi ya, ada antaranya yaitu penjamin emisi dan juga pedagang efek atau brokernya. Nah, proses tadi ada emisi, penjamin emisi, dan broker itulah yang dinamakan IPO, penawaran umum perdana. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada emiten. Emiten dia tidak langsung kepada investor di dalam menawarkan, tetapi dia melalui penjamin emisi dan juga agen penjual. Ini sebagai perantara atau comblang ya. Nah, kemudian Ibu, mohon investor, maaf izin iya, bertanya. silakan Mbak. Sebenarnya itu apakah ada batasan minimal aset perusahaan untuk mengikuti si IPO tersebut, Ibu? Oh, oke. Baik, ada batasan ya, batasan perusahaan untuk mengikuti IPO. Ya, dari beberapa sumber, batasan untuk mengikuti IPO itu apabila perusahaan itu mempunyai aset bersih 5 miliar. Tentu saja ada syarat-syarat yang lainnya ya. Syarat-syarat yang lainnya misalnya 2 tahun berturut-turut perusahaan itu harus dalam keadaan laba. Kemudian ada apa itu? Ada dia mempunyai auditor yang sudah ditentukan gitu ya. Dan lain sebagainya nanti kita bahas. Tapi batasan minimal dari beberapa sumber itu adalah 5 miliar. Begitu Mbak Nurul? Baik, Ibu, terima Lanjutkan kasih. ya. Oke. Nah, lalu ini tadi di tengah ada penjamin emisi dan penjual. Jadi emiten tidak langsung ke investor, tetapi dia ada perantara dulu penjamin emisi. Ya, kemudian begitu juga investor di dalam apa itu namanya, berhubungan dengan emiten, dia tidak langsung ke emiten, tetapi ada agen penjual, gitu ya. Jadi ada aliran dana dan juga ada aliran efek, gitu. Oke, nah sebenarnya apa sih tujuan perusahaan mengajukan IPO? Yang pertama adalah perusahaan membutuhkan tambahan modal. Ya, ketika perusahaan menjadi perusahaan swasta, perusahaan yang tertutup, ya, maka mungkin perusahaan hanya mengandalkan operasi perusahaan saja untuk bisa mendapatkan dananya. Untuk mendapatkan dana secara cepat, perusahaan tidak bisa gitu. Lalu bagaimana untuk membutuhkan modal, tambahan modal secara cepat? Mungkin dia punya kebutuhan yang lain, maka perusahaan membuka diri untuk menjadi perusahaan publik supaya dana dari investor itu bisa terserap ke dalam perusahaan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah perusahaan ingin adanya valuasi perusahaan itu meningkat. Nah, tadi dengan adanya menyerap modal dari investor, maka perusahaan modalnya akan lebih tinggi. Kalau modalnya lebih tinggi, maka diharapkan eh, nilai asetnya pun akan meningkat gitu. Kalau nilai asetnya meningkat, maka diharapkan value perusahaan itu juga meningkat. Dengan value perusahaan yang meningkat, maka investor akan melihat, oh perusahaan itu meningkat terus value-nya. Maka ini merupakan sinyal baik bagi perusahaan untuk mendapatkan investor lebih banyak, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah
perusahaan ingin ekspansi pasar, ingin perluasan, ya, perluasan usaha. Kita tahu bahwa ekspansi pasar itu membutuhkan dana yang besar. Mungkin perusahaan butuh gedung, butuh mesin, butuh bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya. Dan itu semuanya kalau perusahaan hanya mengandalkan operasi perusahaan atau hutang perusahaan, mungkin kurang. Ya, maka perusahaan akan membuka diri untuk mengajukan IPO atau menjadikan perusahaannya itu menjadi perusahaan publik atau perusahaan umum gitu ya, yang bisa dimiliki oleh umum. Baik, ini saya mengingatkan teman-teman sudah bisa presensi di Sipedar, itu sudah membukakan presensi ya dengan passwordnya seperti biasa. Mulai sekarang Anda bisa langsung absen, jangan lupa absennya ya teman-teman. Baik, kita teruskan tahap-tahap dalam melakukan IPO. Yang pertama adalah mendapatkan persetujuan dulu nih dari stakeholder di perusahaan. Karena perusahaan itu kan ada pemilik, ada komisaris, ya, ada manajer-manajer, ada staf-staf, ada bagian-bagian yang lain. Nah, untuk melakukan IPO atau menjadikan perusahaan menjadi publik ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi perlu rembukan dulu, perlu diadakan persetujuan dulu dengan stakeholder. Layak ke perusahaan kita ini kalau dijadikan perusahaan publik begitu ya. Jadi dia harus mendapatkan persetujuan dari stakeholder, kemudian mempersiapkan penjamin emisinya, penjamin emisi atau underwriter yang akan membantu perusahaan di dalam proses IPO tersebut. Nah, nanti apa saja sih syaratnya? Ya, syaratnya ada dia harus laba 2 tahun, lalu kemudian menyiapkan laporan keuangannya secara baik dengan berturut-turut, dibantu oleh akuntan publik dan sebagainya. Semuanya itu akan ditulis di dalam prospektus perusahaan. Siapa yang membantu? Yang membantu adalah nanti ada penjamin emisi. Oke, kemudian yang kedua adalah emiten harus menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Jadi kita tahu bahwa semua lembaga keuangan itu berada di bawah OJK ya. Jadi menyampaikan pernyataan pendaftaran juga kepada OJK. Nanti BII dan OJK ini punya hak untuk meminta dokumen-dokumen apabila ada yang kurang lengkap atau melihat sebenarnya seperti apa perusahaan, itu adalah BII dan OJK punya hak untuk itu terhadap perusahaan yang akan melakukan IPO. Kemudian yang ketiga, setelah OJK itu menyetujui, maka perusahaan dapat menerbitkan prospektusnya yang ringkas, melakukan dan melakukan public expose. Ya. Nah, di dalam public expose ini, teman-teman, perusahaan menyampaikan rentang harga perdana yang akan ditawarkan kepada investor melalui proses. Proses itu namanya adalah book building. Jadi di dalam IPO itu harga sahamnya itu tidak ditentukan secara kalau bahasa Jawanya saklek ya. Oh, ini harganya 500, ini harganya 100 tidak, tetapi dia disampaikan melalui rentang harga ya, melalui rentang harga penawaran awal atau book building. Nah, di masa book building ini calon investor atau investor dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham yang dikehendaki sesuai dengan harga yang ditawarkan. Ya, jadi pakai rentang. Kemudian yang keempat itu adalah membuka masa penawaran umum atau offering ya. Jadi setelah tadi ada harganya melalui book building, harganya itu dengan apa itu namanya rentang, kemudian ada yang memesan, misalnya Nurul memesan harganya dia memberi tawaran harganya 400 misalnya, kemudian Haichi 300, kemudian Vira 100. Nah, itu ditampung oleh ini tadi apa perusahaan ya, oleh emiten. Nah, mungkin nanti Nurul pesennya
berapa lot, si Heiji berapa lot gitu. Nah, ketika proses ini building dan kemudian investor menyampaikan minat pemesanan saham dengan misi harga saham dan sesuai dengan rentangnya, apakah nanti terakhir masing-masing investor itu akan mendapatkan jumlah saham sesuai yang dipesan? Ternyata tidak, teman-teman, karena ada penawaran misalnya yang dimasukkan ke dalam IPO itu ada berapa lot, ternyata kok yang permintaannya lebih tinggi. Nah, berarti kan tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi, berarti nanti akan dijatah, istilahnya dijatah. Jadi siapa yang dicatat pertama kali itu adalah yang memenuhi kriteria perusahaan. Seperti itu. Mungkin bisa jadi rentang harga yang tertinggi yang akan diberikan terlebih dahulu. Jadi penjatahan gitu ya. Nah, nanti kalau penjatahan berarti ada rupiah, misalnya Heiji sudah memberikan harga, kemudian eh, sudah membuka akun dan menitipkan uang, maka sedangkan jatahnya di bawah uang yang sudah dimasukkan ke dalam akun tersebut, bagaimana? Ini nanti ketika penjatahan itu tidak sesuai atau di bawah dari permintaan, maka akan uang yang sudah dimasukkan ke dalam akun itu akan dikembalikan, gitu ya. Baik, kemudian setelah itu berlanjut, tahap yang keempat itu adalah membuka masa penawaran umum atau offering kepada publik. Nah, ketika masa offering ini harganya sudah bukan merupakan harga rentang lagi, teman-teman. Karena perusahaan atau emiten sudah tahu, oh berapa nih saya laku di ketika building itu. Ya. Nah, jadi ketika offering, maka sudah merupakan harga saham final. Gitu, ya. Baik, selanjutnya tahap yang kelima, setelah tadi offering dengan harga final, BII akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan serta memberikan kode saham atau tiker perusahaan untuk keperluan perdagangan di saham di Bursa Efek. Nah, ini setelah sudah tadi offering dengan harga final, maka kan akan masuk ke lantai bursa, ke Bursa Efek Indonesia. Maka nanti BII akan memberikan kode saham atau obligasi perusahaan tersebut atau tiker untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Nah, setelah saham tercatat di bursa nanti, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui sekuritas atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini barangkali sebelum Ibu lanjutkan? Ibu izin bertanya, Ya, silakan Vira. apakah perusahaan itu bisa melakukan IPO berkali-kali? Oh, baik, pertanyaan Mbak Vira bagus sekali. Jadi selama ini IPO itu hanya dilakukan sekali. Perusahaan itu hanya melakukan IPO sekali. Tetapi kalau go public itu bisa berkali-kali. Karena perusahaan yang go public itu setelah go public itu bisa go private lagi. Keluar lagi dari go private. Ketika setelah perusahaan go private, dia ingin go public lagi, dia tidak perlu IPO lagi. Begitu. Gitu ya Mbak Vira. Baik, Baik, terima kasih sekarang Bu. sama-sama. Jadi apa sih ciri-ciri pasar perdana? Yang pertama adalah emiten atau perusahaan itu menjual saham kepada masyarakat luas melalui penjamin emisi ya, tadi dengan harga yang telah disepakati antara emiten dan penjamin emisi seperti yang tertera dalam prospektus atau dengan melalui rentang seperti book building yang tadi itu terangkan. Kemudian yang kedua, apabila teman-teman membeli saham atau obligasi pada pasar perdana itu tidak dipungut biaya. Jadi lebih murah, ya, lebih murah ketimbang ketika kita membeli di pasar bursa karena tidak ada biayanya. Kemudian ciri yang ketiga adalah
pembeli belum pasti memperoleh jumlah saham sebanyak yang dipesan seperti yang saya tadi bilang. Apabila terjadi oversubscribe. Oversubscribe itu tadi penawarannya lebih kecil dari permintaan. Tadi Ibu sudah ceritakan bahwa lalu bagaimana maka penjatahan itu tadi ya. Jadi belum pasti memperoleh jumlah saham yang seperti sebanyak yang dipesan, begitu ya. Nah, ciri yang selanjutnya adalah investor itu membeli melalui penjamin emisi ataupun agen penjual yang ditunjuk. Jadi dia tidak bisa membeli secara langsung, ya, tetapi ada ada brokernya begitu ya, penjamin emisi atau agen penjual. Kemudian masa pesanannya terbatas karena IPO itu ada batasnya. Kemudian ciri selanjutnya adalah penawaran melibatkan profesi seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai. Ya, begitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ada ya, Mbak Nola, silakan. mengapa ada yang berpendapat jika membeli saham IPO itu tidak baik? Oke, baik. Pertanyaan sepertinya Mbak Nola ini sudah kepingin ya untuk bertransaksi di IPO. Kalau seperti itu sudah ada apa itu namanya? Eh, Gimana nih kalau beli IPO nanti jangan-jangan nggak baik karena mungkin pernah baca ya Mbak Nola bahwa banyak yang mengatakan IPO itu baik, tetapi ada sebagian orang yang mengatakan IPO itu gamblingnya sangat tinggi gitu. Sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi eh, sebagian orang memang menganggap seperti itu ya, eh, bahwa IPO itu tidak baik membeli saham di IPO. Kenapa? Mungkin mereka berpikirnya begini, kalau yang ada yang sekte ya, atau yang berpikiran seperti itu bahwa membeli saham di IPO itu kurang baik karena kita belum tahu atau investor itu memang belum tahu track record perusahaan yang sebenarnya. Ini kan masih IPO, masih perdana, masih awal gitu kan. Jadi perusahaan belum bisa terlihat nih kebaikan perusahaan sebelumnya itu seperti apa. Karena baru pertama ini perusahaan itu menjual saham atau obligasi. Jadi belum tahu kemarin-kemarinnya itu gimana. Nah, dari itu maka beberapa calon investor itu ada yang tidak berani. Gamblingnya terlalu tinggi. Ya, kalau saya beli ternyata perusahaannya bagus, seperti yang sudah diberikan di IPO, di prospektusnya. Tetapi kalau tidak, gitu, seperti itu ya. Nah, tapi banyak juga teman-teman calon investor itu yang membeli pada rentang IPO karena banyak juga eh, setelah IPO itu biasanya ini apa eh, analisis yang lainnya kan ada ya, analisis fundamental, analisis yang lainnya itu lengkap bahwa membeli di IPO itu biasanya saham setelah IPO itu akan meningkat seperti itu ya. Jadi eh, analisisnya bukan hanya terbatas pada itu, tetapi ada analisis yang lain, ada fundamental, ada analisis juga yang lain seperti itu. Mungkin yang seperti Mbak Nola mengatakan itu dia berarti tidak berani gambling terlalu tinggi begitu ya Mbak Nola. Begitu Baik Mbak Ibu, Nola? terima kasih. Ya, baik. Nah, itu tadi ciri-ciri pasar perdana dan tentang IPO, teman-teman. Nah, ini sebelum berakhir, seperti biasa, Ibu akan memberikan responsi yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Besok minggu depan kita bisa bahas kembali tentang responsi ini supaya bisa lebih mendalam. Ibu sudah masukkan ke dalam sistem Sipedar ya untuk materi dan responsi ini. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya untuk dipelajari dan untuk mengerjakan kuliah bersama dengan teman-teman. Begitu ya teman-teman. Karena sebelum berakhir, tadi di awal Ibu sudah menyinggung tentang adanya fatwa ya Dewantara
salah satunya adalah Tringo. Teman-teman pasti tahu karena teman-teman adalah Dewantara Muda ya, yang kuliah di Universitas Sarjana Tatanan Siswa. Ada Tringo ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam Anda berinvestasi. Kita sudah mengerti tentang IPO, tentang analisis dan sebagainya. Maka dengan pengertian kita itu kita akan kita merasa nggak sih, butuh nggak sih investasi untuk masa depan, untuk sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita merasa untuk mengerti bahwa investasi itu benar dan harus sesuai dengan analisis, maka kita akan melakukan atau melakoni ya. Nah, ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bagaimana sebuah kebaikan itu harus dimengerti, kemudian kita merasa bahwa kebaikan itu tetap harus dilakukan apapun tanggapan orang lain, lalu setelah kita merasa maka kita harus melakukan dengan ikhlas kebaikan itu. Karena adab itu kita tahu bahwa adab itu adalah di atas ilmu. Gitu ya teman-teman. Ini konsep Tringo dari Ki Hajar Dewantara yang bisa diimplementasikan ke semua segi kehidupan. Baik teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Kita stop share dulu Ibu. Kita berdoa dulu sebelum berakhir. Terima kasih atas atensi teman-teman. Kita berdoa untuk berakhirnya kuliah kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa PR yang dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tutup.